Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu melalui program kajian Islam ilmiah ini. Seperti biasa, kita masih membahas buku aktualisasi akhlak muslim. Dan pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasan tentang wara', yaitu poin yang keempat, ya, wara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau adalah teladan terbaik dalam segala hal, termasuk di dalam bab wara' ini. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi telah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua, bagi umatnya, bahkan bagi umat manusia. Dan dalam hal wara', beliau adalah hamba yang terdepan. Beliau menyontohkan, menganjurkan ya kepada umat beliau agar tetap memelihara sifat wara' ini. Terutama di dalam hal tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau bahkan sesuatu yang masih samar kedudukannya. Menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya, sewaktu aku pulang menemui keluargaku, aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidur. Aku ingin memungutnya untuk memakannya. Namun seketika itu muncul kekhawatiran bahwa itu merupakan kurma sedekah, kurma zakat. Maka aku tidak jadi memakannya. Itu karena kekhawatiran bahwa itu bukan hak beliau, bahwa itu haram atas beliau. Maka wara' mendorong beliau untuk menahan diri, tidak mengambil kurma tersebut. Tentunya belum bisa dipastikan kurma itu adalah kurma zakat. Ini semata-mata karena kekhawatiran beliau muncul pada saat itu. Inilah dia sikap menjauhi perkara-perkara yang samar-samar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Kehormatan diri dan kesucian agamanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sifat ini kepada keluarga beliau terutama. Pada satu hari Al Hasan bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memungut sebutir kurma, kemudian masukkannya ke mulut. Ternyata kurma itu adalah kurma zakat, harta zakat yang datang untuk dibagikan. Melihat itu, Nabi segera mengeluarkannya seraya berkata, cih, yaitu buang. Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat, harta sedekah, harta zakat, keluarga Muhammad, ahli bait, tidak boleh menerima harta zakat. Nah, ini adalah pelajaran yang diberikan Nabi kepada Al Hasan bin Ali. Padahal waktu itu Al-Hasan bin Ali hanyalah bocah kecil. Tapi Nabi ingin menanamkan satu sifat, ya, satu sikap kepada cucu beliau ini. Satu pelajaran, ya, kepada Al-Hasan bin Ali. Hingga ketika ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah, bukankah
dia seorang bocah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa harta zakat itu tidak layak, tidak berhak, tidak halal bagi keluarga Muhammad. Beliau tidak ingin masukkan sesuatu yang bukan hak beliau ke dalam rumah beliau. Beliau berikan untuk anak cucu beliau, keluarga beliau. Termasuk salah satu sifat dayus adalah membiarkan kemungkaran terjadi dilakukan di tengah-tengah keluarganya. Seorang suami atau kepala keluarga, kepala rumah tangga yang dayus adalah yang membiarkan kemungkaran terjadi dilakukan di tengah-tengah keluarganya. Dan Nabi SAW ingin menanamkan pelajaran itu ya kepada umat beliau. Jangan biarkan satu kemungkaran terjadi dilakukan oleh anak cucu kita. Nah, dalam hal ini masalah harta ini adalah perkara yang sangat penting ya. Karena harta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil dan apa yang kita gunakan dari harta itu, ini akan dimintai pertanggungjawabnya, hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi betul-betul memperhatikan hal itu. Karena tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha dan rezeki yang haram. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suht. Itu yang benar-benar dijaga oleh Nabi SAW. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk tidak membawa masuk rezeki-rezeki haram ke dalam rumah kita. Dan kita suapkan itu kepada anak istri kita. Dan sebelum kepada diri kita sendiri, kita suapkan, kita masukkan ke dalam diri kita sendiri. Maka jangan terkejut jika di dalam Islam, fikih at'imah termasuk fikih yang sangat komplit. Makan, ada adab-adabnya, mulai dari cari makan, apa yang boleh dimakan, bagaimana cara makan, bagaimana mengolah makan, sampai membuang makanan itu setelah menjadi kotoran. Ya, bab makan itu diatur dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari hulu ke hilir. Karena ini adalah satu, kita katakan, perkara yang menumbuhkan diri seseorang, tubuh seseorang. Demikian pula di dalam bab makanan, mencari harta, rezeki, kita pastikan kehalalannya. Bersikap waroklah, karena ketika kita memiliki sikap warok ini, kita akan terhindar dari rezeki-rezeki yang syubhat, apalagi yang haram, terutama para pedagang. Mereka perlu memiliki sikap warok ini, sifat warok ini. Karena godaan ketika kita bergelut dengan harta, godaan itu sangat besar. Kadang-kadang kita suka gelap mata, kita kurang warok, sehingga hak manusia pun kadang-kadang kita langkahi, kita rampas, kita rebut, dan kita klaim itu adalah hak kita, itu adalah punya kita. Untuk dalam bab harta, warok ini memang sangat berat. Karena urusan harta adalah urusan yang, kata Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu adalah perkara yang hijau, manis dan hijau. Memanggil, memancing orang untuk datang kepadanya dan mengejarnya. Maka ya salah satu perkara yang menolong kita untuk dapat wara adalah dengan memindahkan hati kita dari dunia ke akhirat. Itu perkara yang membantu kita untuk bisa bersikap wara. Memindahkan hati dari dunia kepada kampung akhirat. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mendorong kita untuk menjadikan akhirat sebagai prioritas pertama, prioritas utama di dalam hidup. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Dunia jangan dilupakan. Dunia adalah jembatan.
Dunia adalah sandaran, dunia adalah bantalan, pijakan untuk bisa melompat lebih tinggi lagi nantinya di kampung akhirat. Mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi nanti di kampung akhirat. Maka dengan kesadaran ini ya, dengan perkara ini, seorang hamba itu akan terbantu untuk dapat bersikap wara' menghadapi dunia berkaitan dengan harta. Karena memang susah kalau urusannya sudah dengan masalah uang ataupun harta. Ya, harta umat kadang-kadang diklaim menjadi harta pribadi. Harta manusia diklaim sebagai harta dirinya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah satu perkara yang kadang-kadang manusia jatuh ke dalamnya karena ketamakan, ya karena tidak adanya wara' ya terhadap harta dunia. Maka sering kita dengar perkataan manusia, kalau ingin menguji seseorang, coba ujilah dia dalam urusan uang. Ya, kalau amanah, lurus, dia punya wara' di situ, ya maka disitulah dapat dinilai ya bagaimana kualitas kesalehan seseorang. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar radio dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Maka ini Nabi betul-betul bersungguh-sungguh ya menanamkan sifat ini kepada umat beliau. Pertama, beliau menyontohkannya seperti yang kita sebutkan kisahnya tadi. Demikian juga dalam ruang lingkup keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau. Kemudian sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ada di sekitar beliau. Seperti yang kita ketahui bagaimana waraknya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak rela masuk ke dalam tubuhnya makanan yang masih syubhat. Ya, kisahnya sudah kita sebutkan kemarin. Ya, tanpa diketahui dan disadari olehnya, ia masukkan makanan ke dalam tubuhnya hasil dari penipuan yang dilakukan oleh budaknya kepada seseorang. Budaknya ataupun pelayannya bercerita bahwa dia pernah menipu orang dengan berpura-pura jadi tabib, padahal dia bukan tabib. Kemudian dia bertemu lagi dengan orang itu dan memberikan makanan. Dan makanan itu diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau, Abu Bakar As-Siddiq, tidak rela makanan itu masuk ke dalam tubuh beliau menjadi darah daging beliau. Maka beliau pun memuntahkan isi perut beliau. Demikian ya pendidikan yang ditanamkan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini yang harus menjadi contoh bagi kita semua, ya bagaimana waraknya Nabi padahal dunia ada di depan beliau, tapi beliau tetap menjaga jarak dengan dunia. Beliau tetap menjaga jarak dengan kemegahan dan kemewahan dunia. Nabi pernah berkata di dalam hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi berpesan kepadanya, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Wa aqillad dhihk fa inna kathratad dhihk tumitul qalb. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hendaklah kamu bersikap wara'. Niscaya kamu akan menjadi a'badan nas, orang yang paling tinggi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tinggi nilai ubudiyahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjadi hamba yang wara', maka kamu adalah hamba yang paling tinggi nilai tingkat ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Itu adalah orang yang wara'. Jadilah kamu orang yang wara'. Hendaklah kamu menjadi orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Ketika seorang hamba memiliki sikap qanaah, mudah baginya untuk bersyukur. Qanaah itu bisa dikatakan atau disimpulkan sebagai menerima
apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, lebih maupun kurang dalam pandangannya, dia menerimanya dengan sukacita. Maka ini akan akan memudahkannya untuk bersyukur ya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa bersyukur. Nah, ketika qanaah ini mulai hilang dari hati kita, maka kita susah untuk bersyukur atau suka lupa bersyukur atau bahkan tidak bersyukur atau bahkan merasa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hak-hak dirinya kepadanya. Ada sebagian hamba dia merasa dia punya hak untuk mendapatkan rezeki atau bagian yang lebih banyak ketika dia sudah jadi hamba yang saleh. Ketika dia sudah bertaubat, ketika dia sudah berhijrah, ketika dia sudah ngaji, ketika dia sudah merasa jadi orang saleh, dia menganggap dia harus mendapatkan bagian yang besar di dunia. Dia lupa kepada qanaah ini. Nah, ketika dia tidak mendapatkan itu semua, maka dia pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit syukurnya kepada Allah. Dia mengkufuri nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan. Di antaranya nikmat ilmu, nikmat hidayah. Tapi dia kufuri itu semua, dia ganti dengan kekufuran. Dan dia tidak senang dengan mungkin kekurangan yang Allah berikan kepadanya. Kemiskinan yang Allah ujikan kepadanya. Musibah yang Allah timpakan kepadanya. Dengan ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan. Dengan kesalehan yang dia upayakan. Maka dia pun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghanguskan, itu bisa meluhlantakkan semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi. Ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang kufur nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang berhijrah di jalan Allah, yang sudah memperbaiki diri, melakukan proses islah, milikilah qanaah supaya kita tidak mengkufuri nikmat Allah. Ya, sebagian orang ketika dia sudah dekat dengan agama, tapi nasib dunianya nggak berubah. Keadaan agamanya, akhiratnya berubah. Dia jadi orang soleh, tapi dunianya nggak berubah. Bahkan mungkin lebih terpuruk lagi setelah dia ngaji, ekonominya semakin merosot, bisa saja seperti itu. Ya, ketika dia sudah berhijrah, dia justru kehilangan pekerjaan misalnya, cobaan datang bertubi-tubi setelah dia berhijrah. Nah, ingat ya bahwa kesalehan kita itu gak perlu kita minta balasannya di dunia. Amal soleh yang kita kerjakan tidak perlu kita tunggu balasannya di dunia. Kalau kita memang benar-benar ikhlas di dalam melakukan semua kebaikan itu, maka kita tunggu pahalanya nanti di akhirat. Kalaupun kita terluput dunia, itu tidak membuat kita bersedih. Kita senantiasa bersyukur dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan qanaah. Tanpa qanaah tidak bisa kita lakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah kamu menyenangi kebaikan pada orang lain sebagaimana kamu senang hal itu terjadi pada dirimu sendiri. Ya. Sehingga kamu dengan itu niscaya kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Ya. Yaitu kamu menginginkan kebaikan atas orang lain seperti kebaikan yang kamu inginkan untuk dirimu. Ini adalah salah satu cabang iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga dia menyintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya bagi dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Itulah mukmin yang sejati. Yaitu menyukai kebaikan terjadi ataupun ada pada orang lain sebagaimana kita suka itu ada pada diri kita. Pada hakikatnya hidup ini adalah untuk berbagi kebaikan. Kita senang kita bisa berbuat baik,
Dan kita juga turut senang apabila saudara-saudara kita sama mukmin bisa melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan. Kemudian baguskanlah caramu berinteraksi dengan tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga, ya, berbaiklah di dalam bertetangga. Niscaya kamu akan menjadi muslim yang sejati. Ya, karena muslim itu adalah yang selamat, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu, muslim sejati itu adalah muslim yang selamat tetangga, ya, orang-orang lain, ya. Ya, muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Termasuk di sini tetangganya, muslim yang paling dekat dengannya. Orang yang paling dekat dengannya adalah tetangganya. Maka ketika dia berbuat baik kepada tetangga, hakikatnya dia telah menjadi seorang muslim yang sejati. Itulah gambaran seorang muslim. Karena muslim, dia bisa berinteraksi dengan siapapun, apalagi dengan tetangganya. Ya, karena kita hidup tidak bisa sendirian. Ya, kita hidup bersama orang lain. Kita hidup dengan orang lain juga. Kita tinggal bersama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi senantiasa berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, la yu'minu ahadukum Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Hendaklah dia berbuat baik, ya, kepada tetangganya. Ya. Nah, bahkan Malaikat Jibril senantiasa berpesan kepada Nabi agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi mengira bahwa Malaikat Jibril akan memberikan satu bagian dari warisan kepada tetangga. Ya, saking seringnya, ya, Nabi diingatkan oleh Malaikat Jibril supaya berbuat baik kepada tetangga. Jadi Muslim adalah yang bisa berinteraksi dengan baik dengan tetangga-tetangganya, siapapun mereka. Karena mereka punya hak sebagai tetangga. Kemudian Nabi mengatakan, dan sedikitkanlah tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ya, maka Nabi, tertawa beliau adalah senyum. Ya, beliau tidak pernah didapati tertawa terbahak-bahak. Apabila beliau tertawa, maka beliau melemparkan senyuman. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak tertawa ini akan mematikan hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisi orang itu tertawa, biasanya dia mendapatkan kesenangan yang berlebih, ya, hingga dengan itu dia melepaskan kesenangannya dengan tertawa. Bisa jadi orang tertawa itu karena melihat orang lain celaka, maka dia pun tertawa. Ya, nah, tertawa tanpa sebab itu adalah perilaku orang gila tentunya. Adapun orang yang waras, dia tertawa mungkin karena dia melihat orang lain celaka, maka dia pun tertawa. Banyak manusia yang senang ketika melihat orang lain celaka. Bahkan ini salah satu materi lawakan adalah membuat orang lain celaka supaya penonton tertawa. Ya, maka ini yang dikecam di dalam Islam. Ya. Kita menertawakan orang yang tertimpa musibah. Orang yang celaka misalnya, lalu kita tertawakan. Maka ada doa kalau kita melihat orang lain celaka misalnya, dapat kecelakaan misalnya, maka di dalam Islam nggak boleh kita tertawakan itu. Bahkan buang angin, ada yang buang angin itu dilarang kita menertawakannya. Ya, tapi ya kita sekarang ini apapun dijadikan bahan lelucon untuk ditertawakan. Ya, sebagian orang itu melepas, ya, tawanya itu untuk menghilangkan stres. Padahal dalam Islam untuk menghilangkan kepenatan hati itu dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, sebagian orang untuk menghilangkan tekanan yang menekan hatinya, beban yang menekan hatinya, maka dia perlu lawakan itu untuk melepaskan stresnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, itu tidak diperlukan. Bahkan Nabi mengidentikan banyak tertawa itu dapat mematikan hati.
Ya, bukan Nabi tidak pernah tertawa, tapi beliau tertawa sekedar tersenyum, tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Ya, ada sebagian orang sampai ya kita katakan ya terbungkuk-bungkuk dia tertawa. Ya, itu namanya tertawa terbahak-bahak yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita lihat orang lain misalnya celaka, tadi kita sebutkan ya bahwasanya salah satu sebab orang itu tertawa, bahkan kadang-kadang sampai terpingkal-pingkal, terbahak-bahak ketika melihat orang lain celaka. Nah ini sebenarnya karakter monyet ya. Coba lihat monyet. Kalau ada monyet yang lain celaka, maka monyet yang lainnya tertawa. Itu karakter monyet. Ya, maka dalam Islam kalau kita lihat orang lain celaka, kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu adab dalam Islam, bukan malah ditertawakan. Ya, ini kadang-kadang kita lihat orang lain celaka, misalnya jatuh, misalnya kecelakaan ya. Wah, kita melihatnya sambil tertawa, kadang-kadang sampai terpingkal-pingkal. Nah, jadi di dalam Islam kita diajarkan justru untuk berdoa karena musibah apapun bisa menimpa kita, sama seperti musibah yang menimpa orang lain. Ya, sama seperti musibah yang menimpa orang lain. Nah, salah satu khasiat dari doa tersebut adalah siapa saja yang membaca doa itu maka dia diselamatkan dari musibah yang dia saksikan itu. Kalau kita membaca, maka ajarkanlah doa ini kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita, anak istri kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, kita lihat banyak, baik itu supir ataupun penumpang, ketika melihat orang lain celaka begitu ya, pada bengong. Ya, melihat orang lain kecelakaan misalnya pada bengong, kadang-kadang juga tertawa. Ya, kadang-kadang mengejek, kadang-kadang menghina. Nah, ini kan bertentangan dengan adab Islam. Dalam Islam kita diperintahkan untuk berdoa seperti yang diajarkan Nabi tadi. Yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah dari musibah yang menimpa kamu ini, yang alladzi afani mimma ibtalaka bihi, yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu ini. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan karunia yang lebih daripada manusia-manusia hamba-hamba yang lainnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan membaca doa. Nah demikian. Jadi hindarilah banyak tertawa, itu dapat mematikan hati. Jadi itu pesan-pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, salah satunya adalah hendaklah kamu bisa menjadi orang yang wara', bersikap wara'. Ya, kamu akan menjadi hamba yang paling tinggi nilai ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga berkata, "Da' ma yaribak ila ma la yaribak. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu dan beralihlah kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Yang masih ragu-ragu kita, ini halal atau tidak ya? Halal atau haram ini, benar atau salah ini, hakku atau bukan ini, maka tinggalkan yang meragukan. Ya. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena yang namanya kejujuran itu akan membuat tenang, sementara kebohongan akan membuat gelisah. Kadang-kadang kita suka membohongi diri kita sendiri dengan memberikan pembenaran-pembenaran atas keburukan-keburukan yang dilakukannya. Setelah kita lakukan itu muncul kegelisahan, ya, apalagi membohongi orang lain. Ya. Itu pasti gelisah orang yang suka bohong kepada orang lain, membohongi orang lain, hidupnya gelisah. Menghidupkan handphone aja dia gelisah itu. Orang yang suka nipu tipu sana sini, ya, buka handphone saja dia gelisah, ngelihat handphone saja gelisah dia. Mau keluar rumah gelisah, ketemu orang gelisah. Mau datang ke majelis ilmu gelisah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak muncul lagi di majelis ilmu. Banyak orang-orang yang absen 1-2 kali dan pada akhirnya sama sekali tidak muncul lagi di majelis ilmu karena banyak masalah dengan orang lain. Masalahnya apa? Masalah kebohongan.
ya melakukan kita katakan modus penipuan sana sini, ya hingga akhirnya tidak muncul lagi batang hidungnya. Ya, maka dia rugi dari banyak kebaikan-kebaikan, rugi ilmu, rugi banyak hal yang terluput darinya. Maka Nabi mengatakan, kejujuran itu akan membawa ketenangan. Coba lihat orang jujur. Dia tidak takut berhadapan dengan siapapun. Ya, enggak ada pepatah mengatakan berani karena benar, takut karena salah itu. Kalau orang itu benar, lurus, jujur, ya, maka dia tidak takut dengan siapapun. Dia hanya takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul kepercayaan diri, ketenangan, ya, confidence, karena dia jujur. Coba lihat orang yang jujur, ya, dia berani bersuara, dia berani berkata, menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Berbeda dengan orang yang suka bohong, ya. Kebanyakannya orang-orang yang suka bohong ini, ya, dia pasti ya tidak punya kepercayaan diri untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena dia tahu dalam hatinya, wah saya ini suka bohong, suka nipu orang. Kata-kata saya pasti gak didengar. Orang-orang pasti gak mendengarkan kata-kata saya. Karena dia perlu meyakinkan orang lain untuk membohonginya. Bukan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk berbagi kebaikan. Maka Nabi berpesan di sini ya, dusta itu, bohong itu adalah sesuatu yang akan membuatmu gelisah, nggak bisa tidur ya, salah tingkah, itu karena bohong. Maka bohong itu juga bisa dideteksi, ada lie detektor, sehingga bisa terungkap kebohongan seseorang itu. Ya, karena dia menimbulkan kegelisahan. Maka ada ilmu untuk membongkar satu kebohongan. Karena bohong itu akan menyisakan, akan membuahkan satu kegelisahan. Berbeda dengan kejujuran. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini Nabi berpesan kepada kita, ya untuk meninggalkan hal-hal yang masih meragukan, masih ragu-ragu kita. Ya, nah, ini adalah ilmu yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu sifatnya. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara yang masih abu-abu, samar-samar. Masih syubhat. Ya. Sifatnya apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak tidak diketahui oleh manusia. Perkara syubhat ini banyak manusia yang tidak tahu. Ya, tidak bisa meletakkan ini perkara masuk dalam bab apa. Ya, nah bagi orang yang berilmu, dia tahu itu dan dia tinggalkan yang ragu-ragu itu. Ya, dia tinggalkan yang ragu-ragu dan dia lakukan apa yang jelas, ya tidak ada keraguan padanya. Nah, ini salah satu yang membantu kita untuk bersikap wara'. Ya, bersikap wara'. Demikian juga Nabi pernah berkata di dalam hadis, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu itu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Masing-masing punya keutamaan. Ibadah punya keutamaan. Bukan nggak punya keutamaan. Tapi ilmu itu keutamaannya lebih. Itu kata Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan, "Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Ibadah punya keutamaan, punya nilai. Mengangkat derajat seseorang, iya, ibadah. Ya, banyak orang-orang yang gemar ibadah, bagus. Maka sebutannya ahli ibadah. Mereka punya keutamaan. Orang-orang yang ahli ibadah ini, rajin ibadah. Kan banyak yang suka bertanya tentang ibadah ini, ibadah itu. Ya bagus. Tapi ada yang lebih bagus, yang lebih tinggi tingkatannya.
Yang dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Ya. Keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah ya seperti keutamaan bulan malam purnama dengan bintang-bintang yang ada. Ya kalau sudah muncul bulan purnama, maka cahaya bintang yang lainnya redup. Seolah-olah tidak ada cahayanya. Kalah dengan cahaya bulan purnama itu. Nah, itulah keutamaan ahli ilmi, ya ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Maka di sini Nabi juga menjelaskan hal yang sama, bahwa keutamaan ilmu itu lebih disukai Nabi daripada keutamaan ibadah. Maka ya menuntut ilmu itu, mendapatkan satu faedah ilmu itu lebih disukai oleh Imam Syafi'i daripada sholat sunnah ribuan rakaat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana itu kecintaan para salaf kita kepada ilmu. Kadang-kadang mereka mendahulukan ilmu ini daripada ibadah-ibadah. Ya, karena faedah dari ilmu itu adalah modal dunia dan akhirat. Modal bagi semua urusan agama kita. Itu faedah ilmu. Apabila kita sudah dapatkan satu rumus ilmu dalam agama kita, maka itu adalah modal yang paling berharga dalam hidup. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian orang mungkin ya lebih mengejar keutamaan ibadah daripada keutamaan ilmu. Kadang-kadang kita juga aneh juga ya melihat sebagian orang dia duduk di majelis ilmu, tapi dia sibuk dengan yang lain. Ada yang sibuk sholat, ya nggak selesai sholatnya. Ya kebetulan ini majelis ilmu diadakan waktu duha. Dia masuk masjid sholat. Sampai entah berapa rakaat begitu ya. Sholat duha terus menerus, 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis majelis ilmu belum selesai juga sholatnya. Nah, padahal kalaupun kita mau melakukan sholat tahiyatul masjid itu diperingkas supaya kita tidak terluput dari ilmu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada yang duduk di majelis ilmu tapi sibuk berzikir dia. Waktu zikir ada. Ya, zikir itu ibadah bagus. Ya. Seperti yang disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan zikir. Tapi menuntut ilmu itu juga masuk dari bagian zikir. Ahli ilmu disebut juga ahlu dzikri. Ada yang duduk di majelis ilmu justru mengganggu majelis ilmu yaitu dengan baca Quran keras-keras lagi. Sementara orang lain sedang menuntut ilmu, sedang mendengarkan ya seorang misalnya ahli ilmu menyampaikan ilmunya, ustadz menyampaikan pelajarannya, dia di pojok duduk baca Quran keras-keras kadang-kadang. Ya, sebagian orang ada yang melakukan seperti itu, ada. Ya. Nah, dia sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ketika kita dapat kesempatan untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka jangan lewatkan kesempatan itu. Ya, karena kadang-kadang ilmu itu kita nggak tahu faedahnya masuk ke dalam hati itu pada saat kapan dia. Maka ilmu itu walaupun diulang-ulang terus, kita nggak tahu kita dapat faedahnya momennya kapan itu. Ya, kadang-kadang ilmu itu sudah kita ulangi sampai 5 kali baru tahu kita, oh ini maksudnya. Ini faedahnya ini kuncinya ini intinya. Gitu. Baru kita dapatkan, kita pecahkan rumusnya itu. Ya setelah pertemuan kelima mungkin, ke-6, ke-7 diulang-ulang. Nah kadang-kadang kita baru sekali membahas ilmu itu, kita merasa sudah cukup. Kemudian kali kedua kita mendengarnya, saya sibuk yang lain sajalah. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa keutamaan ilmu itu, kata Nabi, beliau lebih sukai itu ya daripada keutamaan ibadah. Ada waktu ibadah. Tapi ketika kita dapat momen dan kesempatan untuk duduk mendengarkan ilmu, jangan lewatkan itu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan buka baginya jalan untuk mendalami agama. Itu tanda kebaikan. Ya, maka jangan luputkan kebaikan itu. Ya, nah, jadi setiap momen itu ya
amal yang terbaik untuk kita lakukan pada saat itu. Ya. Nah, likul maqamin maqal. Ya, setiap makam itu ada satu perkara yang cocok untuknya, yang tepat baginya. Ketika ada kesempatan majelis ilmu, maka jangan lewatkan dengan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena toh menuntut ilmu itu kan juga ibadah juga ya. Nah, jadi ini satu yang kita katakan khusus dari satu yang umum. Ya, menuntut ilmu itu adalah satu bentuk ibadah yang secara khusus dia memiliki keutamaan daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus menempatkan skala prioritas yang benar di dalam ibadah. Ya, kita tahu kapan momen-momennya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa khairu dinikum al-wara. Dan sebaik-baik urusan agama kamu adalah wara. Akhlak yang terbaik dalam agama kamu adalah wara. Itu yang terbaik, ya, yang perlu kamu miliki, yaitu wara. Ya, penuntut ilmu perlu wara. Ahli ilmu perlu wara. Sebagaimana ahli ibadah perlu wara. Orang kaya perlu wara. Orang miskin perlu wara juga. Semua, tua muda, miskin kaya, pria wanita, perlu wara itu. Ya, maka jangan ya sampai ya sifat ini lepas dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari pernah bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan dosa. Kemudian Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau orang punya akhlak baik, pasti manusia mengatakan dia orang baik. Kita nggak bisa menghukumi hatinya ya. Apa yang tersembunyi kita nggak tahu. Tapi ketika kita lihat ada orang yang baik akhlaknya, maka pasti orang-orang mengatakan dia orang baik. Ya, dia orang baik. Ya, kalau ada orang yang bagus ibadahnya tapi buruk akhlaknya, apa ada orang mengatakan dia orang baik? Enggak. Paling maksimal orang mengatakan, ya dia rajin ibadah, tapi ya pasti ada tapinya itu. Ya. Nah, demikian. Ya. Nah, misalnya ada seorang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya buruk. Ada orang yang mengatakan dia orang baik? Tinggi ilmunya, tinggi langit mungkin. Gelarnya depan belakang mungkin. Ya. Tahu ini itu, menguasai dalil-dalil dan lain sebagainya, tapi akhlaknya buruk. Ada orang memanggilnya sebagai atau menyebutnya sebagai orang baik? Tidak. Jadi si ahli ibadah, si ahli ilmu, jika nggak punya akhlak yang baik, orang pun nggak akan menyebutnya sebagai orang baik. Para pemirsa, pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi orang yang punya akhlak baik, itu dikatakan orang baik, walaupun mungkin ilmunya ya sederhana, mungkin nggak banyak sekali ilmunya, pas-pasan mungkin. Ibadahnya mungkin yang wajib-wajib saja, yang standar-standar saja, nggak ada lebih ilmu dan ibadahnya. Tapi karena akhlaknya baik, maka orang-orang mengatakan dia orang baik. Ya, dia orang baik. Walaupun ya dia nggak punya gelar apa-apa, ilmunya juga pas-pasan, ibadahnya juga standar. Tapi karena akhlaknya yang baik, orang-orang menyebutnya dia orang baik. Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini adalah suatu perkara yang sangat universal. Bukan sesama agamanya saja yang mengatakan baik, bukan muslim yang lainnya saja yang mengatakan baik. Bahkan orang di luar agamanya pun mengatakan dia baik. Ya, si non-muslim juga mengatakan dia orang baik. Kenapa? Karena dia baik akhlaknya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi mengatakan wal itsmu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Ya, ada sensor yang ada di dalam badan kita sebenarnya, yang ada di dalam diri kita, itu di hati kita. Dia akan menyala, dia akan berbunyi ketika ada sesuatu yang salah pada diri kita. Ada dosa yang dilakukan.
Lebih-lebih seorang muslim, ya ada malaikat yang Allah kirim khusus kepadanya, yaitu wa'izullah, penasihat Allah yang ada dalam diri setiap muslim. Yang apabila dia berbuat dosa, maka malaikat ini akan berteriak, waihak, celaka kamu, la taftahu, jangan kamu singkap tirai dosa itu. In taftahu talijhu, jika kamu singkap tirai dosa itu, kamu akan terperosok ke dalamnya. Itu wa'izullah. Dalam diri setiap muslim, dalam hati setiap muslim. Ada sensornya. Akan berbunyi itu. Tapi karena mungkin sensornya sudah lemah, bunyinya juga lemah, nggak kedengaran. Ya, bahkan kalau sudah rusak nggak bunyi dia. Ya, dilanggar terus semua perbuatan dosa. Ya, maka dosa itu adalah sesuatu yang membunyikan alarm yang ada di dalam hatimu itu. Dia akan muncul. Ya, hati itu akan berkata, ini nggak benar ini nggak baik ini salah ini. Ya, tapi kadang-kadang dalam praktiknya kita mengabaikan itu. Seperti orang tidur bunyi sudah pasang alarm, bunyi alarmnya dimatikannya itu untuk melanjutkan tidur. Ya kira-kira seperti itu. Ya, demikian juga alarm dosa itu ada di dalam hati, dia akan berbunyi ketika dosa dilakukan. Walaupun dia masih belum tahu pasti salah atau tidak saya ya. Tapi itu sudah muncul di dalam hatinya. Dia satu yang mengganjal, ya. Dan sifatnya adalah wakarih ta'ayattali alaihin nas, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Dosa itu pasti disembunyikan. Itu sifat manusia, menyembunyikan dosa dan memamerkan kebaikan. Ya, padahal dua-duanya itu ya adalah satu keburukan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ya dosa kita nggak suka orang lain tahu, maka kita sembunyikan itu ya dan terus melakukan dosa-dosa tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikianlah ya pelajaran-pelajaran disampaikan Nabi berkaitan dengan wara' ya, dan beberapa sikap-sikap Nabi ya di dalam menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Ya, bagaimana beliau memberikan teladan yang baik kepada kita di dalam hal wara', ya khususnya di dalam bab nafkah ataupun mencari rezeki ataupun dalam hal makanan. Wallahu alam bisawab. Ya, nanti akan kita lanjutkan ya kepada poin yang kelima, yaitu manfaat dari sifat wara', ya. Manfaat dari sifat wara'. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan siang yang berbahagia ini masih berkaitan dengan waro. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Baik. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, saya mempunyai teman yang selalu menilai saya dengan negatif. Dia tidak peduli apa yang saya katakan. Dia pasti memiliki cara untuk memutarbalikkan fakta ke arah yang negatif. Awalnya saya merasa tenang, sampai akhirnya saya tahu ia mencibir saya dari belakang. Bagaimana menyikapi teman yang seperti ini, Ustadz? Syukur. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, inna min asyarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Termasuk manusia yang buruk adalah manusia yang ditinggalkan oleh manusia lainnya karena menghindari keburukannya. Maka obat dari penyakit seperti ini adalah menghindari. Ya, ada pepatah mengatakan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Artinya, ya, perkara-perkara hal seperti ini, buruk seperti ini, itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, cukup bagi kita untuk menghindarinya. Ya, nah, ketika kita mengetahui ya sifat-sifat seperti ini dan tidak ada peluang untuk meluruskannya, bahkan mungkin keburukan bagi dia dan bagi kita jika meneruskan hubungan tersebut, maka yang terbaik adalah menghindar. Itu yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan wa'mur bil urfi khudhil afwa, berilah maaf,
ya, karena dengan memberi maaf selesai urusan kita dengan dia, ya. Kita berhak mendapatkan pahala dari maaf yang kita berikan asalkan kita ikhlas dan sabar, ya. Ya, kita lakukan itu dengan keikhlasan dan sabar. Maaf itu perlu keikhlasan juga dan sabar, ya, yaitu untuk menjaga maaf itu tetap utuh pahalanya setelah kita memberi maaf. Kadang-kadang maaf itu dicabut, ya. Ya, perlu kesabaran itu di situ. Ya, itu yang pertama, khudil afwa, berilah maaf. Ya, kemudian wa'mur bil urfi, suruh manusia berbuat baik, ya. Ya, beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, nasihati dia. Nah, kalau nggak mempan juga, maka yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin, ya. Ciri orang jahil itu adalah menolak nasihat yang sudah jelas kebenarannya, ya. Menolak ilmu, menolak nasihat, itu salah satu ciri orang jahil. Nah, jika ya mungkin saat itu dia jahil, ya, dia tolak nasihat, ya, dia tolak ilmu, ya, kita sampaikan ya pesan-pesan Allah dan Rasulnya dia tidak hiraukan, ya, maka a'rid anil jahilin. Nggak ada jalan lain kecuali kita berpaling darinya. Itu perintah Al-Quran. A'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Ya, tapi kalau kita mau terus berinteraksi dan bermuamalah dengannya, ya itu memang pilihan kita. Kita yang mau menjadi korban kejahilannya. Dan kita rela untuk dijahili. Ya, nah demikian. Nah, kalau kita nggak sabar, ya, banyak orang yang nggak sabar akhirnya ya ghibah dibalas ghibah, cibiran dibalas cibiran, hinaan dibalas hinaan, khianat dibalas khianat, ya keburukan dibalas keburukan. Ya kita nggak tahu mana yang lebih parah di sini. Ya itu ya kita telah melemparkan diri kita kepada kehancuran. Maka Allah mengatakan ya apa namanya kita katakan tingkatan ataupun langkah yang ketiga yang terakhir adalah arid anil jahilin, ya. Berpalinglah kamu, ya, pergilah kamu, menjauhlah kamu dari orang-orang jahil, para jemaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ya salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, ucapkan salam, assalamualaikum waalaikumsalam, selesai urusannya dengan dia, ya, la nabtaghil jahilin. Kami tidak menghendaki orang-orang yang jahil. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana sikap terhadap keluarga yang masih non-muslim dan sudah meninggal dunia? Selama masih hidupnya orang tersebut baik dan suka membantu keluarga. Akan tetapi beliau di akhir hayatnya masih belum mau masuk Islam. Apakah boleh mendoakan beliau supaya Allah mengampuni dosa-dosanya? Ya, tidak boleh. Tidak adalah ayat yang melarangnya. Ya. Nabi pernah mendoakan paman beliau Abu Talib, belum dilarang. Beliau mengatakan, aku senantiasa mohon ampun untukmu selama aku belum dilarang darinya. Nah, ketika turun larangan surat At-Taubah, ya, yang berisi larangan mendoakan orang-orang yang ya mati dalam keadaan kafir, ya maka Nabi menghentikannya. Ya, maka adab melintasi perkuburan ataupun pemakaman orang-orang kafir adalah basyirhum binnar. Ya, berilah kabar duka berupa neraka. Jadi tidak boleh mendoakan, ya, tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Nah demikian. Ya mereka sudah pasti tidak dapat ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah demikian. Apakah kebaikannya bermanfaat di akhirat? Tidak. Ya. Ini ada orang kafir tadi disebutkan dia baik, ya, suka menolong, mungkin bagus akhlaknya juga mungkin, ya. Tapi itu semua tidak bermanfaat baginya di akhirat. Mungkin manfaatnya selama dia hidup di dunia saja. Dia dapat sebutan yang baik di tengah-tengah manusia, ya. Tapi setelah dia mati tidak ada yang dapat membantunya. Ya, tidak ada satu doa pun yang bisa membantunya. Ya, nah demikian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Ya, nah, bahkan Allah tidak mengizinkan ya siapapun untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, dan Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Ya, wallahu alam
bisa. Maka beruntunglah kata Nabi, ya orang yang sudah muslim. Qad aflaha man aslam. Beruntung orang yang sudah muslim. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena dengan Islam sekecil-kecil kebaikan menjadi besar. Bisa menjadi besar. Ya, sebesar-besar kesalahan bisa diampuni. Tapi menjadi orang kafir, sebesar-besar kebaikan, ya itu tidak dapat membantu. Ya, sebesar-besar kebaikan, sekecil-kecil dosa itu akan dia tanggung di akhirat. Karena dia tidak dapat ampunan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya. Selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan seseorang dengan cara memberikan uang adalah tindakan yang salah ataukah tidak sopan? Saya melakukannya dan orang tersebut terlihat tersinggung. Sekarang saya merasa tidak enak hati Ustadz. Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Ya, tidak ada salahnya dan tidak dilarang juga ya memberikan hadiah dalam bentuk uang. Asalkan ini bukan dalam tanda kurung satu yang negatif ya. Karena hadiah itu kan itu ternyata suap ya, itu bukan hadiah sebenarnya, suap ya, ataupun risuah ya. Mungkin hadiah mutlak lah ya, yang dibolehkan, yang mubah. Bukan hadiah ada udang di balik batu ya, ada sesuatu ya yang haram ataupun yang dilarang di situ ya. Karena Nabi juga mengatakan ada hadiah yang terlarang, misalnya hadayal umal ya, termasuk gulul ya. Hadayal umal minal gulul kata Nabi. Hadiah yang diberikan kepada para pekerja ya, pegawai itu adalah gulul ya, suatu kecurangan ya, masuk dalam tindak pidana korupsi, begitulah dalam Islam ya. Baik. Nah, ini hadiah secara mutlak lah, bukan masuk dalam hadiah yang dilarang tadi ya. Nah, ya ada etika dalam memberi hadiah. Memberi hadiah berupa uang itu nggak dilarang. Kita memberikan apresiasi kepada seseorang, lalu kita beri hadiah berupa uang, itu tidak dilarang. Cuma di dalam memberikan hadiah, ya kalau kita tulus memberikan hadiah, ya kecuali kita nggak tahu dia nggak suka dikasih hadiah uang, kita kasih uang, ya, kita nggak tahu dan ditolaknya atau dia marah ya, itu kan mungkin bisa dimaklumi. Ya, cuma dalam memberikan hadiah kepada seorang ini kita harus tahu juga etikanya. Ya, misalnya seorang kita tahu dia nggak suka pete. Contoh ini saya kasih contoh aja. Lalu kita kasih hadiah pete dia, satu goni lagi ya. Kita tahu dia nggak suka pete, itu ya hadiah, cuma ada unsur semacam penghinaan di situ ya. Ya ada unsur ejekan di situ ya. Ya kita tahu dia nggak suka pete, ya kita kasih pete gitu ya. Itu namanya bukan ngasih hadiah ya. Nah jadi memberi hadiah itu sebenarnya nggak perlu suatu nilai yang besar ya, enggak sebenarnya. Yang suatu yang mungkin sederhana tapi dia suka gitu ya. Enggak kita kasih uang, kita kasih jengkol aja dia, karena dia demen sekali jengkol kan gitu ya. Wah dia udah luar biasa terima kasihnya itu. Wah terima kasih sampai waduh dia terus menjabat tangan kita, memeluk kita mungkin. Kenapa? Yang dikasih itu kesukaannya. Gitu. Kalau dikasih uang belum tentu dia melakukan hal seperti itu gitu. Tapi ketika dikasih itu sesuatu yang dia suka, nah wah dia senang kali ya. Dia senang banget itu. Nah demikian. Jadi ya ketika kita memberikan hadiah itu akan suatu ketulusan ya yang muncul dari diri kita. Maka kita apresiasi itu dalam bentuk pemberian. Maka cobalah ya kita cari tahu dulu, kita ingin memberi hadiah kepada si fulan. Coba cari tahu dulu ya dia kira-kira sukanya apa gitu. Nah, kita beri hadiah tentang sesuatu yang dia suka begitu ya. Nah, itu ada nilai lebih. Pertama, dia pasti akan berkata, "Oh, si fulan tahu apa yang saya suka," begitu ya. Itu kadang-kadang kalau tidak serius memberi hadiah, mungkin nggak akan sampai pada tingkatan itu. Tahu apa yang disuka oleh orang yang kita beri hadiah. Dia akan memberikan apresiasi yang lebih. Ya, orang yang diberi hadiah ini ketika dia tahu, wah, saya suka ini, misalnya dikasih hadiah,
sesuai dengan yang dia suka. Nah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya, beda satu hadiah yang kita berikan, ya apa yang kita suka kita berikan kepada orang lain, ya belum tentu orang lain itu suka apa yang kita suka. Ya. Mungkin dia merasa wah ini nilainya besar ini ya, cuma ya nggak berkesan. Ya dia katakan terima kasih, ya selesai. Ya. Tapi kalau dia dapat sesuatu yang dia suka, begitu apalagi yang berkaitan dengan hobinya ataupun sesuatu yang memang dia nanti ya, dia inginkan terwujud gitu dengan dalam bentuk hadiah, wah luar biasa dia tuh terima kasihnya mungkin ya. Nah mungkin dia doakan kita siang malam itu. Ya wallahu alam bisawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.